Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tiwi Mustika Dewi dengan NPM 24170510034. Pada video kali ini, saya akan memberikan penjelasan terkait pembahasan soal nomor satu di tugas ketiga. Nah, berikut sudah saya buat di Google Form juga. Nah, di sini langsung ke pembahasan soalnya. Jadi, untuk soal yang pertama ini, diberikan NFA dengan transisi berikut. Pertanyaannya itu setelah dikonversi ke DFA, state yang terbentuk dari Q0, Q1 adalah. Oke, jadi sebelum kita jawab, kita bisa ingat terlebih dahulu terkait cara kerja subset construction. Nah, dalam metode ini, setiap state pada DFA dibentuk dari himpunan state NFA. Artinya, kalau pada NFA kita bisa berpindah ke lebih dari satu state sekaligus. Maka, di DFA gabungan, state itu akan dianggap sebagai satu state baru. Jadi kita bisa lihat transisi yang pertama, ini yang Q0, 0, sama dengan Q0, Q1. Itu artinya kalau kita mulai dari Q0 dan Q0 itu membaca simbol 0, maka NFA bisa berada di Q0 dan Q1 sekaligus. Nah, kalau misalkan ini ketika dia berada di Q0 dan dia membaca simbol 1, maka dia akan berpindah ke Q0. Jadi tetap di Q0 dan untuk yang ketiga ini ketika dia Q1 dan membaca simbol 1 dan dia akan berpindah ke Q1. Nah, di sini state awalnya itu adalah Q0 dan finalnya atau final state-nya itu Q1. Jadi, jawaban yang benar adalah yang Q0, Q1, yang em, yang kedua ini, Q0, Q1 sebagai satu state baru dalam DFA. Nah, karena mengapa jawabannya benar? Karena dalam sini tuh ini merupakan subset construction di mana himpunan state itu dianggap sebagai satu state baru di DFA. Jadi kesimpulannya tuh konversi NFA ke DFA itu membuat setiap kemungkinan gabungan state diubah menjadi satu state baru di DFA. Nah, itu kenapa jawabannya itu yang Q0, Q1. Jadi yang kedua ini jawabannya. Jadi di sini eh, merupakan penjelasan dari soal yang pertama. Maka jawabannya yang benar adalah yang Q0, Q1 sebagai satu state baru dalam DFA. Oke, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.